jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, oh, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini ungkapan hati kami Tuhan, bahwa mengikut Tuhan adalah kesukaan hati kami, kekuatan hidup kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di dalam Renungan Harian. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6. Saya harap Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu. Judul renungan kita hari ini adalah Kristus tidak takluk kepada maut. Kita fokus di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, Timotius adalah murid Paulus. Kita bisa tahu dari 1 Korintus 4 ayat 17. Ibunya adalah seorang Yahudi, sedangkan ayahnya seorang bukan Yahudi yang berasal dari Listra. Dalam Kisah 16 ayat 1. Kemudian Timotius ikut pelayanan Paulus dan menjadi rekan kerja dan menjadi orang kepercayaan Paulus. 1 Korintus 16 ayat 10. Bahkan
bagi Paulus, Timotius dianggap sebagai anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang kedua. Di dalam suratnya yang pertama ini memuat banyak panduan bagi para pemimpin jemaat perdana yang berisikan banyak ketentuan dan petunjuk yang berguna untuk mengelola jemaat yang baru berkembang tersebut. Petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana gereja menghadapi ajaran sesat dan aturan-aturan bagi para diaken dan para pemimpin jemaat. Banyak orang menyimpang dari iman atau tidak teguh imannya karena mereka memiliki konsep yang salah tentang Tuhan mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan mereka hanya bagian dari agama saja, sedangkan agama dianggap bagian dari budaya mereka, sehingga Tuhan menjadi bagian dari budaya mereka. Ini yang sering terjadi, di mana budaya lebih penting akhirnya dari iman. Dalam ayat kita di atas, Paulus menjelaskan satu hal, bahwa Allah kita adalah kekal dan abadi, tidak takluk kepada maut. Apa artinya tidak takluk kepada maut atau abadi? Yang pertama, bahwa Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia telah ada sebelum segalanya ada dan terus ada sampai kekal. Dia telah ada sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita lahir, sebelum nenek moyang kita lahir, bahkan sebelum Adam ada. Dan setelah kita mati dan keturunan kita mati, Dia tetap ada. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah pencipta, bukan ciptaan. Yang kedua, apa artinya Allah tidak takluk kepada maut? Allah adalah yang berkuasa absolut. Maut adalah hal yang paling besar bagi manusia, sebab tidak ada manusia yang bisa menang atas maut. Allah tidak takluk kepada maut. Dia Allah yang abadi. Jika maut saja Dia taklukkan, apalagi hal lainnya. Yang ketiga, dikatakan bahwa Ia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini berarti tidak ada Allah lain yang lebih besar dari Dia, yang lebih layak untuk disembah, dan yang lebih berkuasa dari Dia. Adalah bodoh jika manusia masih mentuhankan yang lainnya selain Kristus. Kisah 4 ayat 12 mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang keempat, saudara, Allah juga mampu mengatasi segala situasi dalam hidup kita. Tidak ada situasi yang mustahil bagi Dia. Daud dalam Mazmur-Mazmurnya seringkali menyampaikan situasi-situasinya yang menyakitkan kepada Allah. Ia berseru kepada Allah di tengah kesesakannya. Semua orang beriman, mereka berseru kepada Allah di dalam kesesakan mereka. Dan ini adalah tindakan iman, karena kita percaya bahwa Ia yang mengontrol segala sesuatu dan segala keadaan kita. 2 Samuel 22 ayat 7 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Mazmur 9 ayat 10 pun mengatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Saudara, di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-7 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Dia mendengar suaraku dari baitnya. Telingaku
teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Itu menandakan bahwa dialah tempat kita berseru ketika kita berada di dalam kesesakan. Karena ia juga mengontrol hidup kita, maka ia bisa menggunakan situasi yang ada, baik atau tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 28, sebagai bagian dari proses kehidupan kita, agar kita menjadi bejana yang mulia baginya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Dengan menyadari dan memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang abadi, yang tidak takluk kepada maut, seharusnya membuat kita bangga dan teguh dalam iman percaya kita kepadanya. Tidak ada apapun yang dapat dibandingkan dengan Dia, karena semuanya adalah ciptaan saja. Bagaimana ciptaan bisa dibandingkan dengan Sang Pencipta? Sebab itu, Paulus memberi peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka tidak berharap kepada kekayaan mereka yang sifatnya sementara. Tetapi sebaliknya mereka taruh hati mereka dan percaya mereka kepada yang kekal dan kepada Sang Pemberi segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu, termasuk kekayaan dan lain-lain untuk kita nikmati. Dan jika kita diberkati, itu berarti kita harus berbagi dengan mereka yang kekurangan, agar dengan demikian kita mengumpulkan harta untuk waktu yang akan datang di masa hidup yang sebenarnya atau hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bangga karena kami memiliki Tuhan yang tidak takluk kepada maut. Engkau adalah Allah yang bahkan sudah menang atas maut. Engkau sudah mengalahkan maut. Sebab itu, ini menjadi pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Satu kali kami akan dibangkitkan. Kami pun sudah menang atas maut. Maut tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeramkan. Maut tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena bersama dengan Yesus kami telah menang atas maut. Dan kami sudah menerima hidup kekal bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biar kami memiliki pengharapan yang teguh, yang tidak digoncangkan oleh apapun juga. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.